berita dari pasukan pertahanan Israel yang menyerang sebagian wilayah di Lebanon. Serangan dilakukan pasca peringatan evakuasi kepada warga yang dikeluarkan oleh Israel. Setidaknya 3 orang meninggal dunia dan sejumlah bangunan rusak seperti yang tampak di layar kaca. Sebelumnya IDF telah mengeluarkan peringatan evakuasi dan juga peringatan serangan di daerah tersebut. Iran masih membuka proses negosiasi dengan Amerika Serikat, saudara, untuk mengakhiri perang. Namun di tengah proses negosiasi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya tidak akan berkompromi terkait martabat Iran sebagai negara yang mengelola nuklir. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesepakatan soal konflik dengan Iran, termasuk pembukaan Selat Hormuz, yang telah berhasil dinegosiasikan setelah pembicaraan dengan Israel dan sekutu lainnya di kawasan tersebut selama akhir pekan. Kesepakatan potensial akan mencakup komitmen Iran bahwa mereka tidak akan mengejar senjata nuklir, dan Teheran setuju untuk melepaskan persediaan uranium yang diperkaya tinggi. اهل بیت پیغمبر آقای شهید من و شما فرموده بودن رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرده. Saudara, lalu apakah kesepakatan kedua negara ini akan memberikan dampak yang cepat kepada pasar global? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Nostalgiawan Wahyudi sebagai pengamat Timur Tengah dari BRIN, dan Kasem Muhammadi, dosen International Institute for Islamic Studies melalui sambungan virtual. Selamat malam, Mas Wawan, Mas Kasim. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Mas Wawan dulu kalau begitu. Mas Wawan, pernyataan Marco Rubio menyebut negosiasi ini sebagai work in progress katanya. Nah, apakah ini sinyal bahwa kesepakatan ini benar-benar sudah matang? Atau menurut Anda ini sekedar retorika untuk meredakan ketegangan pasar global? Kita perlu mengetahui bahwa memang pada akhir-akhir ini Marco Rubio cenderung memberikan peran yang lebih besar ya. Peran dia lebih dominan terhadap diplomasi Amerika terkait dengan perang ini dibandingkan yang sebelumnya dikuasai oleh Pete Hegseth ya, Menteri Perang Amerika Serikat. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya ada pergantian ya, ada semacam pengalihan concern dari Amerika Serikat bahwa pendekatan diplomatik itu menjadi corong utama. Saya kira banyak hal ya yang ditekankan oleh Rubio yang kalau kita cermati pernyataan Rubio banyak sekali yang agak-agak menyimpang sedikit dari pernyataan Trump yang mengancam akan melakukan serangan terhadap Iran jika negosiasi gagal, tetapi pernyataan diplomatis dan optimis dari Marco Rubio bahwa semua akan bisa dibicarakan dan dinegosiasikan merupakan salah satu poin, ada salah satu peluang bagi diplomasi ini ke depan. Dan juga saya kira ini juga berkaitan ya dengan adanya tekanan yang luar biasa ya. Ya, kita ketahui bahwa pembunuhan terhadap Trump terjadi berkali-kali di Amerika Serikat, tidak hanya ini, dan baru-baru ini juga ada upaya pembunuhan terhadap Presiden Amerika yang menunjukkan bahwa sebetulnya tekanan sosial, ekonomi, dan politik warga negara Amerika Serikat itu sangat-sangat besar akhir-akhir ini, dan itu tidak tersalurkan atau tidak didengarkan oleh Trump. Dan ini yang merupakan salah satu upaya-upaya yang sebetulnya kita bisa melihat bahwa tidak ada jalan lain selain kemunduran jika blokade Hormuz itu diteruskan. Dalam arti ancaman perang dari Trump itu tidak akan bisa menyelesaikan. Jadi tidak ada jaminan bahwa
Iran akan kalah ketika AS akan melangsungkan serangan balasan yang besar-besaran seperti yang dijanjikan oleh Trump atau diancamkan oleh Trump jika negosiasi gagal. Yang Oke. kedua, kita bisa adanya tekanan ya, Hmm. tekanan dari kawasan Timur Tengah. Bagaimana Qatar melalui Syekh Tamim mengungkapkan bahwa bagaimana ekonomi negara tersebut terdampak luar biasa. Selama ini mereka membangun sektor-sektor non migas ya. Jadi bagaimana sektor jasa, sektor pariwisata, sektor pendidikan, semua itu dibangun untuk menaikkan profil ekonomi dari Qatar itu sendiri dan juga Uni Emirat Arab, sehingga menyebabkan Uni Emirat Arab mengambil keputusan untuk keluar dari OPEC karena bergantung pada sektor jasa yang mandek ketika perang ini sangat merugikan ekonomi Uni Emirat Arab, Oke. sehingga dia mempercepat pembangunan kilang di Fureja. Ini menyatakan bahwa sebetulnya baik di kawasan ataupun dari Amerika sendiri ataupun negara-negara yang berada di seluruh dunia yang energi, bahwa tidak ada jalan yang apa namanya bisa ditempuh selain untuk negosiasi ini. Dan ini Oke. yang menjadi salah satu optimisme ya, di mana beberapa saat lalu kita menyatakan bahwa kemungkinan perang lebih besar saya kira sangat-sangat kecil Oke. karena faktor ekonomi yang luar biasa, dan Ya. ini menjadi peluang ya. Ya. Jika ini benar-benar diiyakan, karena belum ada statement resmi ya dari kedua negara ya. Ini pembicaraan kemungkinan negosiasi ini masih ditelaah dan belum ada statement kenegaraan resmi dari Iran, hanya statement-statement terbuka dari Amerika, dan kita cukup memberikan sinyal positif ya, di mana selama ini Trump ready to talk ya, berbicara di mana-mana di Twitter dan segala macam, tapi tidak ready dengan negosiasi. Setiap Iran Ya. memberikan 14 atau 10 poin yang bisa dinegosiasikan, dan saat itu pun langsung ditolak oleh Amerika. Jadi Oke. posisi-posisi yang selama ini tidak diredikan untuk apa tuh dinegosiasikan, dan kehadiran dari Menteri Luar Negeri Baik, Marco Mas Wawan. Rubio itu sangat membantu untuk Oke. menerjemahkan itu. Baik. Dan semoga ini akan memperbaiki ekonomi Oke, kita. ini dampaknya terlalu luas seperti yang Mas Wawan bilang tadi, secara global, secara ekonomi global, termasuk juga untuk sekutu-sekutu Amerika Serikat, sehingga kemungkinan konflik yang berkepanjangan akan bisa diredusir. Saya kalau begitu ke Mas Kasim. Ada pernyataan menarik dari Donald Trump jika kita bicara soal diplomasi ataupun negosiasi. Ia menyatakan tidak ingin terburu-buru katanya. Nah, saya ingin tanya dari perspektif hubungan international relation, apakah sikap ini murni kehati-hatian diplomasi atau taktik Iran atau Amerika Serikat untuk saling mengulur waktu demi keuntungan domestiknya masing-masing, Mas Kasim? Iya, saya kira kalau Amerika Serikat itu tidak mempunyai beberapa pilihan, pilihan saya kira satu-satunya pilihan yang dia punya adalah masalah negosiasi. Ini pasti kalau Amerika Serikat itu kita tahu bahwa berdasarkan tindakan-tindakan mereka dan sejarah Amerika Serikat terhadap negara-negara lain, pasti ada sebagian tindakan yang luar dari akal, pasti itu sudah dijalankan mereka. Tapi kalau kita mau dengan rasional, kalau kita mau mengamati hal itu, kondisi itu dengan rasional, saya kira tidak ada cara lain selain masalah diplomasi. Kenapa? Karena kalau mereka mau melanjutkan serangan lagi, atau perang itu mereka mau lanjutkan, saya kira tidak akan sampai ke tuntutan mereka, itu sudah dibuktikan. Oleh karena itu, ya pasti kalau Amerika Serikat, saya kira mereka akan berusaha untuk menjalankan jalur diplomasi sekali lagi. Tapi biasanya Amerika Serikat berdasarkan sejarah yang kita tahu mengenai tindakannya Amerika Serikat dalam negosiasi dan perundingannya, biasanya mereka tidak mundur dari tuntutan berlebihan mereka. Itu juga kita harus ketahui. Dan saya kira kalau mereka itu belum siap untuk menerima bahwa mereka sudah kalah dalam perang ini, dan oleh karena itu juga kita melihat bahwa itu dia jalankan percakapannya dengan dua-dua pihak ini ya. Yani dia ancam satu hari ke depannya dia bilang kami itu siap untuk negosiasi. Oleh karena itu ya kalau nyatanya mereka pasti memerlukan negosiasi, tapi dari pihak lain untuk mempersiapkan dalam tanda kutip Iran itu untuk mundur dari tuntutannya dia.
mereka juga ancam juga. Oke, oke. Ya, Amerika Serikat seperti yang Anda katakan tadi, Mas Kasim, selalu saja ada syarat baru begitu ya, yang Anda katakan tadi berlebihan begitu. Ketika ada peluang ataupun ada ruang untuk ajakan diplomasi ataupun negosiasi, ini yang harus juga diantisipasi oleh Iran sepertinya. Saya kembali ke Mas Wawan, bicara soal dampak ekonomi global tadi, pasti juga kita bicara Selat Hormuz. Nah, jika Selat Hormuz ini benar-benar dibuka penuh tanpa hambatan, kira-kira seberapa cepat dampak ekonominya, terutama harga minyak dunia dan biaya logistik laut yang sepertinya akan terasa di pasar global? Ya, 1 hari sebelumnya sebetulnya ketika ada ungkapan atau optimisme yang cukup berarti ya, ketika Pakistan juga menyatakan bahwa ada kemajuan signifikan dan Iran juga secara optimis bahwa mereka sedang mempertimbangkan negosiasi, dan Amerika juga sebelum ada kesepakatan ini menyatakan bahwa kita ada pada tahap akhir. Jadi itu kita sudah merasakan bahwa harga energi ya, terutama minyak itu sudah turun. Jadi saya kira dengan adanya kesepakatan bahwa jalur Selat Hormuz dibuka secara umum tanpa adanya tol ataupun pungutan, saya kira itu akan memberikan optimisme yang cukup ya bagi ekonomi dan juga pasar modal ya. Direct Sehingga impact ini ya direct impact, tapi mungkin tidak sustain ya, tergantung Oke. dari kemungkinan ini ke depan seperti apa. Tapi direct itu pasti akan terjadi karena dengan terbukanya itu kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan keuntungan ekonomi yang luar biasa bagi Iran. Pertama, dibukanya blokade pelabuhan, kilang, dan juga sirkulasi ekonomi Iran. Bisa menjual minyak secara bebas yang dulu kita ketahui bahwa Indonesia pun akan membeli minyak yang lebih murah tarifnya di Iran, kita tidak berani. Sekarang kita bisa menikmati setidaknya dalam 60 hari ini, jadi akan berpotensi untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan militer Iran dan juga mungkin ekonomi global. Dan pada sisi lain saya mengamati ya, mungkin ada satu titik ya tuntutan dari Iran bahwa Amerika dituntut untuk ganti rugi perang. Jadi kompensasi 60 hari ini merupakan salah satu cara bagi Amerika. Saya tidak yakin bahwa Amerika akan memberikan kompensasi kerugian perang bagi Iran. Jadi dengan dibukanya blokade ini, sanksi ekonomi ini dibuka sehingga Iran bisa sedemikian bebas untuk melakukan membangkitkan perdagangan, itu saya kira menjadi salah satu poin yang membuat Iran sekarang trust. Jadi kemandekan di negosiasi selama ini memang terjadi karena tidak ada trust dan juga jaminan yang belum cukup kuat. Namun yang perlu kita cermati adalah saya melihat bahwa AS nyaris tidak diuntungkan dari adanya pencapaian negosiasi terakhir ini ya, selain adanya jaminan bahwa nuklir nuklir Iran ya, material nuklir Iran yang sudah dimurnikan itu akan ditransferkan juga ada penghentian pengayaan uranium. Namun kita juga melihat bahwa secara sipil Iran tetap mempertahankan adanya hak dia untuk tetap bisa melakukan memiliki nuklir untuk tujuan-tujuan sipil. Tetapi kita bisa lihat bahwa dengan adanya nuklir yang mungkin pada titik tertentu disepakati oleh Iran, saya kira itu tidak memberikan keuntungan. Trump mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada yang bisa dilakukan oleh Amerika dengan material nuklir ini, dan Amerika tidak membutuhkan itu dan mungkin akan juga dimusnahkan. Tetapi feedback akan adanya sinyal-sinyal positif bagi ekonomi dunia, tekanan dari kawasan Eropa dan yang lain untuk segera menyudahi adanya blokade Selat Hormuz ini merupakan salah satu keuntungan bagi semua saya kira. Dan ini bisa saya katakan merupakan diplomatic setback bagi Amerika Serikat. Dan benar kata Mas Kasim tadi, kemungkinan ya memang kalau kita lihat secara nyata, secara diplomatis, hubungan internasional ya Amerika cukup kalah baik dalam perang ataupun diplomatik. Baik, diplomatic setback untuk Amerika Serikat. Tapi seberapa besar, saya ke Mas Kasim, seberapa besar peran tekanan komunitas internasional? Kalau kita bicara komunitas internasional, tentu saja luar Timur Tengah ya, dalam memaksa kedua negara ini akhirnya mau duduk bersama dan menyusun draft kesepakatan dalam konteks diplomasi dan juga negosiasi. Saya akan tanyakan hal itu nanti ke Mas Kasim, tapi setelah jeda ya, sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, ada berita dari sebuah kapal tanker minyak milik Jepang yang telah melewati Selat Hormuz pada akhir April lalu dan telah tiba di Jepang. Kapal ini menjadi kapal afiliasi Jepang pertama yang berhasil melintasi Selat Hormuz sejak Perang Timur Tengah dimulai. Kapal Idemitsu Kosan memasuki Teluk Ise di prefektur Aichi di Jepang, tepatnya di Jepang Tengah, pada Senin waktu setempat.
Kapal ini membawa sekitar 2 juta barel minyak Arab Saudi untuk diolah menjadi produk petroleum di sebuah kilang. Ya, saudara, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Tadi saya bertanya ke Mas Kasim sebelum jeda. Bicara soal diplomasi dan negosiasi, sebenarnya seberapa besar peran tekanan dari komunitas internasional? Yang tadi saya bicarakan bahwa tekanan luar internasional ini di luar Timur Tengah tentu saja. Tekanan internasional ini di luar Timur Tengah. Dalam memaksa kedua negara ini akhirnya mau duduk bersama dan menyusun draft kesepakatan, Mas Kasim. Ya, saya kira kalau mengenai masalah itu kan kita harus ketahui bahwa masalah Selat Hormuz itu sekarang jadi sangat penting untuk Iran. Ya pasti kami itu, yakni Iran itu pasti bisa memahami tekanan yang sekarang dialami oleh seluruh dunia, dan pasti Iran itu tidak suka, tidak senang dengan penderitaan macam itu. Tapi saya kira itu bisa dipahami bahwa masalah Selat Hormuz itu dan lintasan minyak dari sana sekarang bukan hanya masalah naik turunnya harga minyak atau sebagian komoditas, akan tetapi itu masalah untuk Iran itu pasti itu masalah keamanan Iran. Saya kira kalau masalah Selat Hormuz dan tuntutan Iran mengenai Selat Hormuz itu sudah jadi baris merahnya Iran dan tidak akan mundur dari itu. Yani saya kira bahkan itu mungkin sekarang lebih penting daripada masalah nuklirnya Iran. Kenapa? Ada dua hal. Pertama, masalah Selat Hormuz itu sekarang sebagaimana yang saya tadi katakan merupakan masalah keamanan nasionalnya Iran. Ya. Selama 10 bulan terakhir ini Iran diserang dari selat itu, dari daerah itu. Dan semua pangkalan-pangkalan musuh Iran itu berada di sana. Oleh karena itu dengan sederhana kalau itu tidak dikontrol oleh Iran, dengan sederhana bisa dimasukkan lagi persenjataan, peralatan ke pangkalan-pangkalan yang sudah pasti dihancurkan tapi masih bisa dibangun lagi. Itu satu. Masalah keduanya, masalah Selat Hormuz itu, kami ini pasti mendahulukan masalah perdamaian dan negosiasi itu dilanjutkan dan dijalankan karena Iran itu pasti mau perdamaian. Tapi perdamaian bagaimana bisa itu dijamin? Itu pasti sangat penting karena Iran itu sudah bikin beberapa kesepakatan sama Amerika Serikat yang dibatalin mereka. Bukan itu Iran yang batalin, tapi itu pihak yang lain, pihak agresor yang sudah batalin itu. Kalau begitu bagaimana kita bisa menjamin? Iran sekarang pikir bahwa Selat Hormuz itu merupakan janjian nyata atau janjian objektif yang dia bisa jalankan untuk memastikan dan menjamin keamanannya dia. Yani kalau Iran mengontrol dan melanjutkan kontrolnya atas Selat Hormuz karena tekanan ekonominya khususnya pada Amerika Serikat dan sekutu-kutunya dia, saya kira Iran tidak akan lepas tangan dari Selat Hormuz karena itu merupakan jaminan niatannya Iran untuk setiap perdamaian atau perjanjian yang bisa dilanjutkan di antara Iran dan Amerika Serikat. Ya, seperti Anda katakan, Iran sangat ingin perdamaian, tapi ya tentu saja Iran juga punya their own dignity, dignity harga diri begitu, yang harus juga sama-sama dihargai oleh masyarakat internasional seperti yang dikatakan Mas Kasim tadi. Nah, saya melanjutkan dulu ke Mas Kasim kalau begitu. Tadi soal pembukaan Selat Hormuz ini saya bacakan berita sebelum ini tadi di Jepang ada satu kapal Jepang yang berhasil melewati Selat Hormuz dan akhirnya tiba di Jepang untuk membawa satu minyak yang akan minyak mentah dari Arab Saudi yang akan diolah menjadi petroleum di sana. Nah, melihat berita pembukaan Selat Hormuz ini kan sepertinya langsung direspons dunia, Mas Kasim. Nah, apakah kesepakatan ini memang ditujukan untuk menstabilkan ekonomi global atau ekonomi hanya dijadikan alat posisi tawar politik saja oleh kedua belah pihak, terutama oleh Iran? Iya, sebagaimana yang saya tadi katakan, pasti Iran tidak mau blokir lagi masalah keekonomiannya dunia itu. Dan
Tapi masih kita harus ketahui bahwa Iran juga mau memperlihatkan kepada dunia bahwa pasti kalau masalah atau kondisi Salah Hormuz itu tidak akan macam dulunya, ya. Semua tanker minyak ataupun kapal-kapal yang lainnya yang sudah bisa lintas dari Salah Hormuz itu semuanya lintas dengan izin dan dengan koordinasi sama pihak Iran. Oleh karena itu dengan cara ini saya juga kira bahwa Iran sekarang mau membuktikan bahwa kalau kondisinya ataupun regime atau mekanisme yang sekarang beredar di Salah Hormuz itu adalah mekanisme yang Iran jalankan. Saya kira begitu, ya. Ini pasti itu akan membela ataupun menolong keekonomian dunia sekarang dengan lintasnya sebagian tanker macam itu, tapi masih dengan cara itu yang dijalankan Iran. Sekarang itu juga mekanisme yang baru itu bisa juga dipikir bahwa sekarang itu akan diputuskan lagi dan itu akan dijalankan. Ya. Saya ke Mas Wawan lagi. Menarik kalau bicara soal kesepakatan tadi, selain pembicaraan soal Salat Hormuz, ada kesepakatan yang mencakup penghentian perang Israel-Hizbullah. Kenapa saya tanyakan ini? Karena yang memulai perang sebenarnya adalah Israel. Yang punya kepentingan atas perang ini sebenarnya Israel, bukan Amerika Serikat. Tapi yang sekarang terfokuskan adalah Iran, dan seolah-olah Iran dan Amerika Serikat yang sedang berperang hebat. Padahal ini awal mulanya dari Israel. Israel ini sangat skeptis. Mengapa draft ini dinilai tidak menguntungkan atau justru mengancam keamanan Israel, Mas Wawan? Ya, kita tahu ya sebetulnya ini perang 3 negara ya. Memang sejak bernegosiasi di Pakistan sendiri, itu satu-satunya negara yang ikut berperang dan tidak ikut dalam negosiasi itu cukup aneh ya. Dan itu sering saya katakan bahwa ini merupakan duri dalam daging bagi proses negosiasi yang dilakukan Amerika dengan Iran. Dan itu terbukti ya ketika dalam pembicaraan negosiasi pertama di Pakistan setelah adanya telepon dari Netanyahu, maka segala kesepakatan pembicaraan tentang nuklir yang sebetulnya sudah mulai disentuh ya menjadi bubar. Dan juga kita melihat bahwa statement Netanyahu dalam minggu-minggu terakhir ini, mereka mengatakan bahwa mereka dalam posisi ready to war, dan dalam arti ini bahwa sebetulnya tools itu ada dalam Amerika Serikat sendiri. Dan juga Netanyahu juga kemarin 1 hari yang lalu menyatakan bahwa dengan adanya kesepakatan ini perlu adanya jaminan bahwa Israel tidak diserang oleh Hizbullah dari Lebanon. Itu yang menjadi sebuah catatan ya. Jadi kemungkinan posisi Israel menjadi duri dalam daging itu nyata, dan ini yang bisa kita ketahui ya, bahwa ketika Israel tidak ikut negosiasi dan dia tetap melakukan invasi di Lebanon Selatan, juga kita juga bukan hanya Lebanon, kita tahu bahwa serangan terhadap Gaza dan juga West Bank akhir-akhir ini juga masih berlangsung, dan tekanan-tekanan itu bisa terjadi, dan dataran tinggi Golan juga sudah dipegang. Dan ini menjadi salah satu warning sebetulnya. Ada sebuah kecacatan ya yang perlu disimak ya dari kesepakatan ini. Ada faktor X yang yaitu adalah Israel itu sendiri yang berpotensi sebetulnya menciptakan konflik baru di luar adanya kesepakatan. Mungkin Amerika akan dalam jeda beberapa waktu ini akan mundur dari perang, dan perang dengan Iran akan selesai, tapi tidak ada jaminan bahwa ketegangan Iran dengan Israel itu tidak akan selesai karena Israel berada di luar dalam negosiasi ini. Dan itu yang kita cermati ya. Kalau saya melihat ya di luar ini ada beberapa kekhawatiran yang dirasakan oleh Israel ketika perang konflik atau ketegangan antara Amerika sama Iran itu selesai. Pertama, nanti akan mengalihkan kembali perhatian dunia terhadap genosida yang ada di Gaza. Yang kedua, nanti akan menekankan bahwa invasi yang dilakukan Israel di selatan Lebanon yang melanggar hukum internasional itu akan menjadi concern yang selama ini sudah menjadi highlight di Uni Eropa kan. NATO juga memberikan highlight bahwa ini merupakan salah satu concern bahwa tindakan-tindakan Israel yang ilegal di Lebanon Selatan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan tidak bisa diterima. Ini yang dikhawatirkan oleh Israel, dan itu yang saya kira yang perlu kita cermati ya. Adanya yang juga kita pertanyakan sebetulnya,
di mana di kawasan ini Timur Tengah memang mereka sangat menginginkan ketika ekonomi goncang untuk melakukan perdamaian dan menekan Amerika bahwa sudah saatnya untuk menyudahi semua ini. Namun demikian ada faktor X yang perlu kita cermati yang seperti saya katakan tadi. Oke. Faktor X itu tadi yang sebenarnya sekarang selalu menjadi ganjalan begitu ya dalam proses negosiasi yang tadi sempat disinggung oleh Mas Kasim adalah anehnya sikap Amerika ketika akan berunding mengajukan kembali persyaratan permintaan baru yang kadang-kadang tidak masuk akal dan kadang-kadang tidak rasional begitu. Ini yang harus sama-sama juga disepakati. Jangan ada kesepakatan baru atau persyaratan baru. Stick to persyaratan yang pertama sehingga proses negosiasi tidak akan kembali buntu. Baik, terima kasih pandangan yang sangat menarik dari pengamat Timur Tengah BRIN, Nostalgiawan Wahyudi, dan juga dosen International Institute for Islamic Studies Kasim Muhammadi. Terima kasih telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Selamat malam. Ya.